Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan molecular docking. Di video tersebut kita juga telah mempelajari bagaimana caranya memvisualisasikan hasil molecular docking secara 3 dimensi seperti ini ataupun secara 2 dimensi seperti ini. Dan pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya menganalisis senyawa kimia yang kita miliki tadi untuk dianalisis kemiripan obatnya, kemudian farmakokinetiknya, sifat-sifat fisikokimianya, hingga uji toksisitas pada senyawa alami tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Kita bisa memprediksi berbagai sifat tersebut dengan bantuan web server. Salah satu web server yang sangat berguna adalah SwissAdme. Sehingga kita bisa ke Google, kemudian menuliskan SwissAdme seperti ini. Kemudian kita pilih SwissAdme yang alamatnya seperti ini, swissadme.ch. Kemudian ini merupakan tampilan website SwissAdme tersebut. Nah, di sini kita bisa memasukkan smiles dari senyawa alami yang kita pilih di beberapa video sebelumnya. Ini ya, canonical smiles-nya bisa kita copy, kemudian kita salin di kotak ini. Kemudian di sini ada tombol run, bisa kita klik, sehingga molekul kita ini akan diproses, diprediksi, dianalisis sifat-sifat fisikokimianya, farmakokinetiknya, drug likeness-nya, dan sebagainya. Nah, ini hasilnya. Ini struktur 2 dimensi dari senyawa alami kita tadi, yaitu kurkumin. Kemudian ini radar bioavailability. Ini bagus sekali ini ilustrasinya. Dan ini bisa kita tampilkan di paper kita. Nah, radar bioavailability ini menggambarkan bagaimana sifat dari senyawa yang kita uji tadi. Dengan menggunakan 6 indikator ini. Kita lihat ya secara lebih besar. Yaitu indikator lipofilisitasnya, ukurannya, polaritasnya, kemudian solubilitasnya, saturasinya, hingga fleksibilitasnya. Kandidat obat senyawa alami dikatakan bagus dan mirip obat bila dia berada di daerah berwarna pink ini. Ya, kalau daerahnya hasil pengukurannya berada di dalam warna pink ini, artinya senyawa alami kita bagus dan cocok digunakan sebagai kandidat obat. Nah, hasil pengukuran dari senyawa alami kita ditujukan oleh bintik dan garis merah ini. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata senyawa alami kurkumin bila kita analisis menggunakan bantuan SwissAdme, ini memiliki hasil yang sebetulnya bagus ya di 5 indikator. Nah, dia di fleksibilitasnya titiknya di sini, di liponya di sini, size-nya di sini, polaritasnya di sini, solubilitasnya di sini, sayangnya di saturasinya dia sedikit di luar dari daerah warna merah ini. Begitu. Jadinya secara umum berdasarkan radar ini dia lemahnya hanya di satu parameter ini, yaitu saturitasnya. Kemudian dari SwissAdme ini kita juga bisa melihat berbagai hasil. Hasil dari prediksi sifat fisikokemikalnya. Kemudian lipofilisitasnya. Kemudian bagaimana dia terlarut airnya. Farmakokinetiknya, drug likeness, kemiripan dengan obat, dan medicinal chemistry-nya. Kita lihat satu persatu secara sampling ya. Pertama di sini, sifat-sifat fisikokimia. Sifat-sifat fisikokimia adalah semacam karakteristik fisika dan kimia dari suatu molekul. Di sini bisa kita lihat formulanya seperti ini. Kemudian molecular weight-nya, massa molekulernya sebesar ini. Dia masih bagus karena di bawah 500 ya. Kemudian sini ada berbagai parameter lain yang penting yang nanti akan kita baca di seksi selanjutnya, di bagian selanjutnya. Kita langsung lanjut ke yang mana ya? Nah, yang gini, lipofilisitas. Lipofilisitas ini berkaitan dengan suatu senyawa apakah dia terlarut pada senyawa nonpolar dan lipid atau tidak. Nah, yang bisa kita baca salah satunya di sini dari log P-nya. Kalau log P-nya di bawah 5 itu termasuk senyawa yang bagus untuk dijadikan kandidat obat. Begitu. Kemudian oke, kita ke sifat fisikokimia lagi. Mumpung saya ingat, di sini ada MR, molar refractivity. Ini berkaitan dengan polarisasi dari molekul tersebut ya.
Oke, kemudian di sini ada lagi water solubility, jadinya kelarutannya terhadap air. Ketika kita menganalisis senyawa alami kandidat obat, kelarutan air itu penting karena tingkat kelarutan air itu berkaitan dengan bagaimana penanganan zat itu ketika dijadikan obat, bagaimana absorpsinya ketika dia menjadi oral drug, obat yang lewat mulut ya. Kemudian berkaitan juga dengan bagaimana penanganan dan formulasi dari kandidat obat itu ketika akan dijadikan obat. Begitu. Kemudian di sini yang penting, farmakokinetik. Nah, ini ada berbagai parameter yang penting ini. Farmakokinetik itu apa? Secara sederhana, farmakokinetik itu berkaitan dengan fate, berkaitan dengan apa yang terjadi pada obat tersebut ketika masuk ke dalam tubuh. Secara umum, kalau kita belajar farmakokinetik, ada 4 parameter utama yang bisa disingkat sebagai ADME. A itu absorption, penyerapan. Kemudian D itu distribution, bagaimana distribusi senyawa tersebut di dalam tubuh. Kemudian M itu metabolism, bagaimana senyawa tersebut di metabolisme. Dan E itu excretion, bagaimana senyawa itu dikeluarkan. Di sini ada GI absorption. GI itu gastrointestinal alias saluran pencernaan ya. Jadinya bagaimana senyawa itu diabsorpsi di gastrointestinal. Kalau high jadinya tinggi, jadinya dia bisa mudah diserap, jadinya bagus. Kemudian di sini ada triple B permean. Triple B ini blood brain barrier. Permean itu bagaimana dia bisa menembus atau tidak. Apakah kenapa kok suatu senyawa kandidat obat perlu diukur triple B permeannya? Nah, ini penting kalau senyawa tersebut kita jadikan kandidat obat untuk yang target selnya itu di sistem saraf pusat, misalkan di otak, ya. Jadinya BBB permean ini berkaitan dengan kemampuan obat untuk tembus ke CNS, Central Nervous System, ke sistem saraf pusat dan otak, begitu. Nah, di sini hasilnya ternyata dia tidak bisa. Ya, no, tidak bisa tembus. Kemudian di sini PGP substrat. GP itu glycoprotein, P itu permeability. Jadinya apakah dia menjadi substrat atau tidak pada PGP ini? Ternyata dia tidak. Kemudian ini CYP ini sitokrom P450 ya ini. Sitokrom P450 itu penting karena ini enzim ya. Enzim ini berkaitan dengan fungsinya itu untuk biotransformasi obat. Jadinya ketika obat masuk sel itu kan nanti suatu saat ditransformasi, harus diubah. Bahaya nanti ya kalau menumpuk dan sebagainya. Nah, kemudian senyawa kita dites. Apakah dia malah bisa menghambat CYP 450? Kalau menghambat ya riskan, risiko. Nah, ternyata ini sebagian besar no ya. Tapi ada 2 CYP yang ternyata yes. Kemudian LOCAP, LOCAP skir permeation ini berkaitan dengan penyerapan senyawa itu pada kulit. Misalkan kita ingin membuat kandidat obat dan obat itu administrasinya lewat kulit bukan lewat oral, maka skin permeation ini parameter yang penting. Semakin minus angkanya, semakin sulit dia bisa tembus ke kulit. Begitu. Kemudian ini, parameter drug likeness, kemiripan obat. Bagaimana suatu obat itu, suatu senyawa kandidat obat itu mirip dengan obat pada umumnya. Itu dinamakan drug likeness. Nah, ada berbagai rule, ada berbagai panduan yang bisa digunakan untuk menentukan suatu senyawa alami bisa menjadi kandidat obat yang baik atau tidak. Nah, salah satu aturannya adalah Lipinski Rule. Lebih lengkapnya namanya Lipinski Rule of Five. Nah, Lipinski Rule of Five itu berisikan 4 aturan ya. 4 panduan yang bisa kita jadikan dasar apakah suatu senyawa alami akan bagus menjadi oral drug, menjadi drug yang bisa dimasukkan via oral. Ada 4. Yang pertama karakteristiknya donor atom donor hidrogennya itu kurang dari 5. Kemudian jumlah atom aseptor ikatan hidrogennya itu kurang dari 10. Kemudian molecular weight-nya kurang dari 500. Dan yang terakhir adalah log P-nya, lipofilisitasnya itu kurang dari 5. Tadi dikatakan Lipinski Rule of 5. Kenapa 5? Karena tadi angka-angka tadi semuanya kelipatan 5 semua. Nah, di sini dikatakan sesuai dengan Lipinski Rule, dia aman ya. Jadinya dia yes, tidak ada pelanggaran sama sekali. Bisa dicek di sini properti fisikochemicalnya. Jadi saya katakan jumlah bond aseptornya ya itu tidak boleh
lebih dari 10, ini cuma 6. Kemudian donor ikatan hidrogennya kurang dari 5, di sini betul 2. Kemudian molecular weight-nya ini 368, kurang dari 500. Kemudian lipofilisitasnya, log P-nya kurang dari 5, ini 3,27. Sehingga sesuai Lipinski rule dia aman. Begitu. Rule yang lain juga ada. Rule-nya Gose ini juga aman, Weber juga aman, Egan juga aman, Muge juga aman. Nah, kemudian di sini ada bioavailability score dia 0,55. Kemudian yang terakhir medicinal chemistry. Di sini ada 4 parameter. Yang pertama pains. Nah, pains ini penting ketika kita mencari kandidat obat. Pains itu digunakan untuk melihat adakah keberadaan positif false. Itu semacam itu ya, senyawa aktif yang bisa menipu kita. Senyawa aktif yang hasilnya kayaknya berpotensi sebagai obat, ternyata dia hanya menipu, begitu. Sederhananya seperti itu. Jadinya menghasilkan hasil false positif. Begitu. Nah, ini alhamdulillah 0 alet. Nah, kalau 0 alet itu artinya aman. Kemudian breng. Breng itu dia ada daftar sekitar 105 senyawa. 105 senyawa yang diindikasikan berbahaya, reaktif, kemudian bisa mempengaruhi metabolisme dan sebagainya. Dan di sini ternyata berdasarkan daftar list 105 senyawa itu ada 2 alet, yaitu kemungkinan menjadi beta ketoanhidrat dan Michael aceptor 1. Kemudian likeness. Likeness itu hampir kayak drug likeness ya. Likeness itu secara sederhana seberapa bagus sih senyawa alami akan menjadi obat. Nah, di sini ternyata tidak terpenuhi ya, tidak seperti di sini. Kalau di sini yes, ini no. Kenapa? Karena melanggar 2 violation di sini. Molecular weight-nya lebih dari 350. Jadinya kalau likeness itu mengatakan molecular weight dari senyawa kandidat obat itu sebaiknya di bawah 350. Beda sama Lipinski tadi, kurang dari 50 kalau katanya Lipinski. Kemudian di sini rotorsnya lebih dari 7. Begitu. Kemudian yang terakhir synthetic accessibility. Ini penting juga. Ini synthetic accessibility. Jadinya bagaimana dia suatu senyawa alami itu bisa disintetikkan, bisa dihasilkan secara sintetik. Itu skornya berapa? Ternyata di sini dikatakan hasil analisisnya 2,97. Artinya apa? Nah, di sini ada keterangannya. 1 itu sangat mudah disintetikan, sedangkan 10 itu sangat sulit. Nah, di sini 2,97 lebih mendekati angka 1 ya. Oke. Kemudian ini hasilnya, gambar ini penting, angka-angka ini penting dilaporkan di paper. Kemudian kita sudah menganalisis ini, memprediksi sifat fisikokimianya, lipofilisitasnya, kelarutannya dalam air, farmakokinetiknya, drug likeness-nya, kemudian pains, breng, likeness, hingga synthetic accessibility. Sekarang waktunya kita untuk menguji toksisitasnya. Apakah senyawa alami kita itu bisa menjadi toksik ketika masuk ke dalam tubuh? Nah, kita menggunakan web server yang lain, namanya Protox. Protox. Nah, seperti ini ya. Kita tulis PROTOX di Google. Nah, kemudian ini ada Protox 2. Ini bisa kita klik. Kemudian kita tunggu sehingga kita diarahkan ke website dari Protox tersebut. Kemudian kita pilih ini, Tox Prediction. Bisa kita klik kiri, bisa juga kita klik kanan. Saya coba klik kanan, kemudian open link a new tab. Nah, ini halamannya. Ya, halaman dari Tox Prediction pada Protox. Kemudian kita bisa memasukkan nama senyawa alami kita, misalkan kurkumin, atau kita copy smile-nya. Biar sejalan dengan berbagai analisis yang telah kita lakukan, kita copy smile-nya saja. Ya, kemudian kita paste, kita salin di sini, kemudian kita klik tombol smiles di sini. Kita tunggu sebentar sehingga struktur 2 dimensi dari senyawa alami kita muncul di sini. Baru setelah itu, di sini ada berbagai parameter yang bisa kita centang. Tergantung senyawa kita ini mau kita fokuskan analisis toksisitasnya pada apa. Misalkan kita ingin centang hepatotoxicity, jadinya toksisitasnya terhadap hepar. Kemudian karsinogenetiknya, apakah dia diprediksi bisa jadi agen karsinogen apa enggak. Karsinogen itu penyebab kanker ya. Imunotoksisitas, bagaimana pada sistem imunnya, dia toksik apa enggak. Mutagenicity, apakah dia bisa menjadi mutagen,
bisa menyebabkan mutasi pada asam nukleat, materi genetik. Kemudian cytotoxicity, apakah dia beracun pada sel, bisa merusak sel misalkan, begitu. Kemudian ini juga bisa dicentang, apa kalau mau dicentang silahkan. Kalau ingin dicentang semua bisa klik all di sini, begitu ya. Sementara kita pakai ini saja dulu. Kemudian baru kita klik start tox prediction. Kemudian kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Ini struktur 2 dimensi dari kurkumin. Kemudian ini hasilnya. Ada banyak ini ya. Bagus sekali ini. Kita menggunakan Protox. Berbagai hal bisa kita peroleh berkaitan dengan toksisitas dari senyawa alami kita. Di sini awalnya ada hasil predicted LD50. LD itu lethal dose ya. Lethal dose 50 itu secara sederhana bisa kita lihat di sini. Nah, ini. LD50 itu median lethal dose. Artinya lethal dose median, nilai tengah dari lethal dose. Maksudnya gimana? Yaitu dosis ketika 50% subjek ketika dites dengan dosis tersebut akan mati. Begitu. Jadinya lethal dose-nya sebesar 2000 mg per kg berat badan. Kemudian predicted toxicity-nya, dia kelas 4. Maksudnya apa? Kita kembali lagi ke halaman utama dari Protox. Nah, jadinya toksisitas dari suatu senyawa bisa dibagi menjadi 6. Dari kelas 1 hingga kelas 6. Kelas 6 itu non-toksik, sedangkan kelas 1 fatal bila tertelan. Nah, ini sesuai hasil ternyata dia kelas 4. Bisa kita lihat di sini kelas 4 itu berbahaya bila tertelan. Kenapa? Karena LD50-nya itu lebih besar dari 3000 tapi tidak sampai 2000. Tidak apa lebih sorry. Ya, LD50-nya lebih besar dari 300 hingga 2000. Nah, tadi kita lihat LD50 senyawa ini 2000. Jadinya dia perbatasan di kelas 4 begitu ya. Andai dia 2000 lebih dikit gitu ya, dia sudah kelas 5. Ya, lebih aman lagi begitu. Nah, kemudian di sini muncul juga ya fisikokimianya, tidak perlu kita baca karena sudah kita baca menggunakan SwissAdMe yang lebih lengkap. Nah, yang penting di sini. Nah, bisa kita lihat apakah dia toksik terhadap organ, khususnya menggunakan hepatotoxicity, ternyata dia inaktif, jadinya aman. Kemudian apakah dia karsinogen, ternyata inaktif, dia aman. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Ketika menggunakan immunotoxicity, ternyata dia aktif, begitu. Ini perlu diprediksi, dianalisis lebih lanjut. Kalau mutagenicity-nya, dia aman, tidak mutagen. Sitotoksisitasnya, dia aman juga. Nah, kemudian, mana yang bisa kita tampilkan di paper kita? Selain melaporkan LD50, kemudian toxicity class, kita juga bisa menggunakan radar di bawah ini. Kita klik ya, nah, biar radarnya besar. Nah, ini radar ini penting ini. Bisa kita jadikan bahan untuk dilaporkan di paper. Yang bagus itu suatu senyawa kalau hasilnya di dalam zona oranye ini. Namun kalau ada parameter yang kurang bagus, maka dia akan diberi warna biru kemudian di luar zona ini, zona oranye. Nah, ini contohnya. Dia immunotoxicity-nya kan aktif. Nah, ini di sini dia warnanya biru. Misalkan ada lebih dari satu parameter yang hasilnya kurang bagus, maka nanti birunya lebih dari satu, kemudian dia akan membentuk semacam jaring seperti ini. Akan membentuk kayak semacam penutup biru di atasnya oranye. Begitu. Tapi ini kebetulan yang biru cuma satu sehingga tidak membentuk daerah yang saya maksud tadi. Oke, begitu ya bagaimana caranya kita memprediksi kemiripan obat, drug likeness, farmakokinetik, sifat fisiokimia, hingga toksisitas dari senyawa alami kandidat obat yang kita angkat dalam analisis bioinformatika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.